Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia Azahra. Saya Syifa Ilustari. Saya Indah Kumurti. Di sini kami akan memperhatikan cara membuat herbisida dengan bahan yang sederhana dan ekonomis. Herbisida alami adalah bahan pengendali gulma yang memanfaatkan bahan-bahan yang sifatnya menghambat pertumbuhan tanaman liar. Cara kerjanya biasanya dengan merusak jaringan daun gulma, mengeringkan batang, atau menghambat pertumbuhan akar. Herbisida jenis ini digunakan dengan cara disemprotkan langsung pada gulma di pagi hari saat cuaca cerah. Penggunaannya tetap perlu hati-hati agar tidak mengenai tanaman utama karena bisa ikut mati atau rusak. Herbisida alami lebih ramah lingkungan dibanding bahan kimia, namun tetap harus dipakai secukupnya dan tidak berlebihan agar tanah tetap sehat. Beberapa contoh bahan yang sering digunakan dalam herbisida alami antara lain air garam dan air sabun. Bahan-bahan ini biasanya memiliki sifat yang dapat melemahkan gulma jika disemprotkan langsung pada bagian daun. Meskipun sederhana, bahan-bahan ini cukup efektif untuk mengendalikan gulma skala kecil. Manfaat herbisida alami cukup banyak, terutama untuk menjaga kesehatan tanah dan lingkungan. Cara kerjanya adalah dengan mengenai bagian gulma, biasanya daun, sehingga gulma akan menyerap larutan tersebut. Setelah beberapa hari, gulma akan perlahan-lahan mengalami perubahan warna, mengering, hingga akhirnya layu, karena berasal dari bahan alami. Prosesnya mungkin tidak secepat bahan kimia, tetapi jauh lebih aman. Selanjutnya kita masuk ke proses penyemprotan. Sebelum memulai, pastikan cuaca dalam keadaan cerah agar larutan dapat bekerja dengan maksimal dan tidak mudah hilang karena air hujan. Setelah itu, siapkan botol semprot dan pastikan alatnya berfungsi dengan baik. Saat menyemprot, arahkan nozzle langsung ke daun gulma, karena daun merupakan bagian yang paling cepat menyerap larutan. Semprotkan secara perlahan dan merata dari bagian atas daun ke bagian bawahnya. Pastikan seluruh permukaan gulma terkena semprotan agar proses pengeringannya berjalan optimal. Selama penyemprotan, kita juga harus berhati-hati agar cairan tidak terkena tanaman utama. Walaupun berasal dari bahan alami, larutan tetap bisa memengaruhi tanaman lain jika terkena terlalu banyak. Setelah seluruh gulma disemprot, biarkan selama beberapa hari. Pada hari pertama biasanya belum terlihat perubahan. Namun, memasuki hari kedua atau ketiga, gulma mulai menunjukkan tanda-tanda melemah, seperti daun yang menguning dan tekstur yang mulai layu. Pada hari selanjutnya, gulma akan semakin mengering dan mudah dicabut. Jika masih ada gulma yang tetap tumbuh, kita bisa melakukan penyemprotan ulang secara bertahap. Setelah beberapa hari, terlihat jelas bahwa gulma mulai berubah warna menjadi kecoklatan, mengering, dan akhirnya mati. Area yang sebelumnya dipenuhi gulma menjadi lebih bersih dan tidak mengganggu tanaman utama. Proses ini membuktikan bahwa penggunaan herbisida alami cukup efektif jika dilakukan dengan cara yang benar. Demikian penjelasan mengenai herbisida alami, mulai dari pengertian, cara kerja, contoh bahan yang digunakan, hingga proses penyemprotannya. Semoga video ini dapat memberikan pengetahuan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.